Welcome to our channel. Pengamat politik Roky Gerung kembali menjadi sorotan usai videonya yang disebut menghina Presiden Joko Widodo beredar di berbagai platform media sosial. Tapi hal demikian bukan hal baru. Bukankah Roky Gerung memang tak pernah luput dari sejumlah kontroversi? Bahkan dapat dikatakan bahwa sejumlah pernyataan kontroversialnya lah yang membuat namanya dikenal sampai hari ini. Demi menyegarkan ingatan tersebut, berikut deretan kontroversi Roky Gerung yang berujung pada pelaporan ke polisi. Katai Presiden Jokowi usai promosikan IKN. No Roky, no party. Demikian orang-orang yang pro terhadap keberadaan Roky Gerung berdalih di balik setiap statement yang ia lontarkan. Bagaimanapun, ucapan-ucapan Roky yang kerap mengkritik pemerintah kadang dibenarkan oleh sejumlah pihak. Hanya saja, aksinya tersebut tak jarang mendatangkan kontroversi. Alih-alih disebut mengkritik, Roky sering dituduh melakukan ujaran kebencian, apalagi ia sering menyelipkan kata dungu di dalam kalimatnya. Sebagaimana yang terjadi belum lama ini, ia dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi terkait Undang-Undang ITE ke Polda Metro Jaya pada 31 Juli 2023. Alasannya, dosen filsafat tersebut menyinggung dengan kata-kata kasar dalam perkataannya terkait upaya Jokowi membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam video yang beredar, ia mengatakan, begitu Presiden Jokowi kehilangan jabatan, maka ia hanya rakyat biasa dan tidak ada lagi yang peduli. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasi atau warisan pemerintahannya. Dalam hal ini, Roky mengungkit sikap Jokowi yang masih pergi ke Cina dan mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Roky Gerung juga menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri dan tak pernah memikirkan nasib masyarakat Indonesia dan juga buruh. Sebagai informasi, video ini direkam dalam acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi dan diunggah oleh kanal YouTube SPSI. Menanggapi kontroversi, Roky kemudian hadir dalam sebuah klarifikasi melalui kanal YouTube-nya Roky Gerung Official. Lewat video yang diunggah pada 1 Agustus 2023 itu, ia menyebut menghormati Pak Jokowi. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara, ucap Roky. Menurutnya, orang mesti tahu bahwa dirinya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi dan bukan personalnya. Presiden Jokowi tidak paham Pancasila. Dalam kesempatan berbeda, Roky Gerung secara terang-terangan pernah menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila pada 2019 lalu. Kepada Tempo, ia menegaskan bahwa ia serius ketika berkata demikian, sebab jika Presiden Jokowi memahami Pancasila, maka tak seharusnya ia mengeluarkan kebijakan yang bertentangan. Ia lalu mengambil contoh isu lingkungan. Spesifiknya, rencana penghapusan syarat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pengurusan perizinan investasi disebutnya bertentangan dengan sila kelima. Selain sila kelima, Roky menyebut kebijakan pemerintah juga mesti berbasis demokrasi seperti sila keempat. Dalam hal ini, membubarkan organisasi masyarakat dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu disebutnya bertentangan dengan asas demokrasi. Roky mengatakan pemerintah seharusnya tidak mematikan Pancasila dalam satu terminologi. Menurutnya, kreasi terhadap bangsa berhenti begitu Pancasila dianggap sudah final. Padahal Pancasila tidak akan pernah final. Buntut dari ucapannya, Roky kemudian dilaporkan oleh advokat Henry Yosodiningrat ke pihak berwajib. Namun laporan tersebut kemudian ditolak oleh Mabes Polri karena pelapor dinilai tidak membawa bukti-bukti yang mendukung pelaporannya tersebut. Sebut Pancasila sebagai ideologi gagal. Tidak hanya menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila, dalam kesempatan yang sama melalui sebuah ruang diskusi, Roky Gerung juga menyebut Pancasila sebagai ideologi yang gagal. Awalnya ia mengaku tak Pancasilais sebab baginya itu tak masuk akal. Ia menilai sila-sila dalam Pancasila itu sendiri bertentangan satu sama lain. Roky Gerung bahkan mengaku pernah menulis risalah panjang dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis dan diskursus ideologi.
Rocky yang menentang Pancasila bersifat final lantas menutup pernyataannya dengan harapan tak ada lagi perdebatan soal ideologi negara. Sebab baginya, karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme, demikian ia menerangkan. Tak ayal, pendapat Rocky pada saat itu pun menjadi kontroversi dan mendapat kecaman di mana-mana, terutama dari kalangan politisi. Politisi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir pun angkat suara. Melalui keterangannya di media, Inas menuding Rocky Gerung telah menodai pendapat ulama-ulama sebab Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebut Kiai Haji Agus Salim seperti kambing. Sebelumnya, Rocky juga pernah berhadapan dengan pelaporan ke pihak berwajib setelah menyamanyamakan sosok Kiai Haji Agus Salim seperti kambing. Dalam sebuah video yang beredar, Rocky berkomunikasi dengan audiens dengan harapan kaum milenials yang ada di hadapannya tahu sosok Kiai Haji Agus Salim. Namun dalam identifikasinya, Rocky menitik beratkan ciri berjenggot dan menyebutnya kayak kambing. Hal ini lantas memicu kontroversi di masyarakat, diikuti oleh laporan Doni Magek Piliang ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat atas tuduhan pelecehan dan penghinaan terhadap Haji Agus Salim. Warga Kota Bukit Tinggi tersebut juga menyesalkan pernyataan Rocky. Kepada media ia menuturkan bahwa ucapan Rocky yang menyebut pahlawan nasional Haji Agus Salim seperti kambing adalah cerminan orang tak beretika. Padahal, masih banyak ungkapan lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan sosok Agus Salim. Karena sudah memicu pro dan kontra, menurutnya Rocky seharusnya meminta maaf tanpa diminta atas terpeleset lidahnya saat itu. Kitab suci fiksi. Rocky Gerung nyatanya masih punya satu pernyataan cukup kontroversial yang membuat dirinya ramai diperbincangkan pada tahun 2018 lalu. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi. Demikian penggalan yang ia ucapkan dalam program televisi Indonesia Lawyers Club. Akibatnya, sehari setelah menjadi narasumber, Rocky dilaporkan ke polisi dengan dugaan menyebarkan informasi bermotif sara untuk menimbulkan rasa kebencian. Dalam laporan itu, Rocky dijerat ancaman pelanggaran pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Meski demikian, ia mengaku tak ingin memperdebatkan pelaporan tersebut. Berdasarkan keterangannya kepada CNN, Rocky memperjelas kata fiksi di sini mengacu pada sifat imajinasi dan konotasinya positif. Sebab bagi Rocky, yang memiliki makna negatif adalah kata fiktif yang memiliki arti kebohongan dan kacau. Rocky menyatakan maksud dirinya menyinggung kitab suci sebagai fiksi bukan untuk menistakan agama. Itu pun ditegaskannya dengan tak menyebutkan nama kitab suci secara tegas dalam program televisi tersebut. Selain itu, pengertian fiksi yang ia maksudkan tak menggunakan pengertian yang dipaparkan dalam KBBI, melainkan merupakan hasil dialektika pemikirannya. Rocky bahkan menyindir pelapor dirinya ke polisi yang disebutnya memiliki kedangkalan ilmu akan dunia literasi serta tidak pernah membaca buku sastra. Itulah tadi sederet kontroversi yang membuat Rocky Gerung harus berhadapan dengan laporan polisi berkali-kali. Bagaimana pendapat kalian tentang Rocky Gerung? Kira-kira kalian tim pro atau kontra?